Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Kalau kalian tersinggung sama video ini, gue bener-bener minta maaf ya. Tapi jujur, di video kali ini, gue mau mencurahkan isi pikiran gue tentang bagaimana merosotnya pendidikan di Indonesia. Gue pernah lihat beberapa video di TikTok, anak-anak diwawancara ditanya soal pertambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Ilmu dasar yang harusnya kita semua bisa, tapi yang terjadi, banyak dari mereka bingung, salah jawab, atau bahkan gak bisa jawab sama sekali. Gua terdiam. Ini salah mereka yang benar-benar goblok, bodoh, dan gak belajar. Atau tentang sistemnya. Gua bukan sok pintar atau gimana ya, tapi menurut gua ini benar-benar meresahkan. Kita sering teriak soal Indonesia Emas 2045. Tapi coba pikir, gimana mau emas kalau generasi mudanya bahkan masih kesulitan dengan matematika dasar? Gimana kita bisa bersaing kalau fondasi ilmu yang seharusnya kuat justru rapuh sejak awal? Ini bukan sekadar kritik, ini keresahan. Dan gue yakin gue nggak sendirian. Realita yang bikin miris, coba deh. Lu bayangin kalau anak-anak yang sekarang masih SD atau SMP ini bakal jadi generasi yang memimpin bangsa ke depan. Kalau mereka masih struggle sama matematika dasar, gimana kita bisa yakin mereka siap buat bersaing di era global yang makin maju pesat? Menurut data PISA, Program for International Student Assessment, peringkat Indonesia dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains selalu ada di bawah. Tahun 2018, Indonesia ada di peringkat 74 dari 79 negara yang disurvei. Itu berarti kita hampir paling bontot dalam pendidikan. Gimana bisa ngomongin Indonesia Emas 2045 kalau anak-anak kita masih kesulitan belajar dasar? Gue juga nemu data lain dari UNESCO yang bilang kalau hampir 55% anak-anak Indonesia nggak bisa memahami bacaan sederhana dengan baik. Jadi, bukan cuma soal angka dan hitungan aja, tapi soal kemampuan dasar kayak membaca dan memahami informasi juga masih jauh dari ideal. Ini alarm bahaya banget buat kita semua. Dan nggak cuma soal akademik, pendidikan karakter pun ikut kena dampaknya. Banyak anak-anak yang dari kecil udah dibiasain buat cuman ngejar nilai bagus tanpa benar-benar memahami ilmunya. Lo bisa lihat sendiri gimana banyak anak-anak yang lebih milih contekan daripada belajar sungguhan. Ini bukan cuma salah mereka, tapi karena sistemnya yang udah kebentuk kayak gitu sejak lama. Yang lebih miris, kualitas pendidikan di tiap daerah juga jauh dari kata merata. Anak-anak di kota besar mungkin masih bisa dapat akses ke sekolah yang lumayan bagus, tapi gimana dengan yang di pelosok? Banyak sekolah di daerah terpencil yang nggak punya fasilitas memadai. Ada yang ruang kelasnya rusak, ada yang kekurangan guru, bahkan ada yang muridnya harus jalan berkilo-kilometer cuma buat bisa sekolah. Betapa sulitnya mereka buat dapat pendidikan yang layak. Jadi, masalah pendidikan ini bukan cuma sekadar anak-anak yang nggak bisa jawab pertanyaan simpel di wawancara jalanan. Ini masalah yang lebih besar dan lebih dalam dari itu. Dan kalau kita terus membiarkan ini terjadi tanpa ada perubahan, jangan heran kalau beberapa tahun ke depan kita bakal semakin tertinggal jauh dari negara-negara lain. Sebenarnya, siapa yang salah? Anak-anak, guru, orang tua, atau malah sistemnya sendiri? Gua nggak mau ngejudge satu pihak doang. Tapi kalau kita jujur, sistem pendidikan kita tuh ribet banget. Dari kurikulum yang berubah-ubah, metode mengajar yang kaku, sampai beban administratif guru yang bikin mereka lebih sibuk ngurusin laporan daripada fokus ngajar.
Lu bayangin, guru dituntut ngajar dengan metode kreatif, tapi realitanya mereka malah dikejar deadline administrasi. Menurut laporan dari World Bank, lebih dari 50% guru di Indonesia nggak memiliki kompetensi pedagogi yang cukup. Itu bukan berarti mereka nggak pintar, tapi lebih ke gimana mereka nggak dikasih kesempatan buat berkembang dengan baik. Di sisi lain, anak-anak kita dicekokin materi hafalan yang nggak relevan dengan kehidupan nyata. Contoh gampangnya, kenapa anak-anak harus hafal panjang sungai di Indonesia, tapi nggak diajarin cara berpikir kritis? Kenapa mereka disuruh ngerjain soal berlembar-lembar, tapi nggak diajarin cara memecahkan masalah di dunia nyata? Selain itu, sistem pendidikan kita terlalu berorientasi pada ujian. Anak-anak lebih sibuk belajar buat dapat nilai tinggi daripada benar-benar memahami ilmu. Mereka dipaksa buat ngejar angka di rapor, padahal angka itu nggak selalu mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Akibatnya, banyak anak yang cuman hafal materi buat lulus ujian, tapi lupa begitu ujian selesai. Ini bikin pembelajaran jadi nggak berkesinambungan. Lalu ada juga masalah kuota sekolah favorit. Lo pasti sering dengar kan, ada anak-anak pintar tapi nggak bisa masuk sekolah bagus gara-gara sistem zonasi. Ini salah satu kebijakan yang niatnya bagus, tapi realitanya malah bikin ribet. Sistem zonasi ini maksudnya biar sekolah-sekolah punya murid yang lebih beragam, nggak cuma diisi sama anak-anak pintar doang. Tapi masalahnya, banyak daerah yang kualitas sekolahnya nggak merata. Jadi, kalau lo kebetulan tinggal di daerah yang sekolahnya kurang bagus, lo nggak punya pilihan lain selain sekolah di situ. Padahal, anak-anak yang lebih berprestasi harusnya bisa dapat kesempatan lebih baik. Dan jangan lupakan soal gaji guru. Banyak guru honorer yang gajinya jauh dari kata layak. Mereka dipaksa buat kerja ekstra keras, tapi gajinya bahkan gak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Gimana mau ngajarin murid dengan baik kalau mereka sendiri struggling buat hidup? Di banyak negara lain, guru diperlakukan sebagai profesi yang bergengsi. Tapi di sini, guru sering dianggap sebagai pekerjaan biasa aja dan gak dihargai sebagaimana mestinya. Sistem pendidikan kita juga minim inovasi. Kita masih mengandalkan metode belajar yang sama kayak puluhan tahun lalu, padahal dunia udah berubah drastis. Negara-negara maju udah mulai ngajarin coding ke anak-anak SD, sementara kita masih berkutat sama sistem hafalan yang nggak aplikatif. Nah, ada juga peraturan dari kurikulum baru ini bahwa anak sekolah nggak boleh tinggal kelas. Maksudnya begini, mau anak itu nggak bisa nulis, nggak bisa perhitungan dasar, dia harus tetap naik kelas. Mereka bilang yang membuat anak didik pintar atau tidak itu urusan guru di sekolah. Akibat aturan ini, banyak anak didik tamat SD tanpa bisa membaca dan berhitung dengan baik. Alasan mereka begini, kalau anak didik tidak naik kelas, takutnya psikologi mereka terganggu. Jadi, kalau kita mau ngebenerin pendidikan, kita harus mulai dari sistemnya. Harus ada reformasi besar-besaran dalam kurikulum, cara mengajar, dan bagaimana kita mempersiapkan guru. Tanpa itu, pendidikan kita bakal terus jalan di tempat, sementara dunia makin maju ke depan. Peran teknologi yang nggak maksimal. Sekarang udah era digital, lo bisa belajar apa aja di internet, dari coding sampai cara masak instan yang beda dari biasanya. Selama pandemi, kita dipaksa buat beradaptasi dengan pembelajaran daring. Tapi realitanya hampir 50% siswa di daerah pelosok nggak punya akses internet stabil. Teknologi harusnya jadi solusi buat banyak masalah dalam pendidikan. Tapi faktanya kita malah belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal.
Lo bisa lihat sendiri, negara-negara maju udah jauh melangkah dengan metode pembelajaran digital yang canggih, sementara kita masih berkutat dengan masalah klasik kayak keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kurangnya adaptasi guru terhadap teknologi. Timpangan akses teknologi di sekolah di kota-kota besar. Lo mungkin udah biasa lihat sekolah-sekolah yang pakai tablet buat belajar, ada akses internet cepat, bahkan pakai metode pembelajaran online. Tapi di pelosok, jangan harap, masih banyak sekolah yang bahkan listrik aja nggak stabil, apalagi internet. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih dari 20% sekolah di Indonesia belum memiliki akses internet yang memadai. Artinya, jutaan anak nggak bisa menikmati manfaat dari e-learning atau metode digital lainnya. Ketimpangan ini yang bikin kesenjangan pendidikan makin parah. Masalah lainnya adalah kesiapan guru. Nggak semua guru di Indonesia terbiasa dengan teknologi. Banyak dari mereka yang bahkan masih gagap pakai laptop atau aplikasi pembelajaran online. Menurut survei World Bank, hanya sekitar 30% guru di Indonesia yang benar-benar siap mengajar dengan metode digital. Sisanya masih lebih nyaman pakai papan tulis dan kapur. Gue ngerti, nggak semua guru punya kesempatan buat belajar teknologi. Tapi ini jadi tantangan besar karena kalau gurunya sendiri belum paham, gimana mereka bisa ngajarin murid dengan metode yang lebih modern? Kurangnya konten pembelajaran digital berkualitas. Di beberapa negara maju, lo bisa nemuin banyak platform edukasi gratis yang benar-benar berkualitas. Mereka punya video interaktif, simulasi, sampai AI yang bisa menyesuaikan materi dengan kebutuhan murid. Di Indonesia, kita punya platform kayak Ruang Guru atau Zenius, tapi aksesnya nggak semua orang bisa nikmatin karena masih berbayar. Pemerintah memang udah bikin beberapa platform gratis kayak Rumah Belajar, tapi kenyataannya nggak banyak murid dan guru yang tahu atau menggunakan platform ini secara maksimal. Selain itu, nggak ada evaluasi yang jelas tentang efektivitas teknologi dalam pembelajaran. Apakah metode digital benar-benar bikin anak lebih pintar atau justru bikin mereka lebih malas? Harusnya ada penelitian lebih lanjut buat ngecek sejauh mana teknologi bisa benar-benar membantu pendidikan kita. Di Finlandia, teknologi digunakan buat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kelas, bukan cuma buat gantiin buku teks. Mereka punya sistem belajar yang lebih fleksibel, di mana murid bisa belajar sesuai minat dan kemampuan mereka dengan bantuan teknologi. Gue tahu, sistem pendidikan itu bukan sesuatu yang bisa diubah dalam semalam, tapi kalau kita terus diem aja, nggak bakal ada perubahan. Pertanyaannya sekarang, kita mau sampai kapan kayak gini? Mau terus jadi negara yang tertinggal di bidang pendidikan? Atau mau mulai ambil langkah buat ngebangun generasi yang lebih cerdas, kritis, dan siap bersaing? Jangan biarin pendidikan di Indonesia terus merosot. Karena kalau kita kehilangan generasi yang terdidik, kita kehilangan masa depan bangsa ini. Jadi, sebarkan video ini, ajak lebih banyak orang buat peduli. Tulis di kolom komentar, menurut lo apa solusi terbaik buat pendidikan kita? Karena perubahan gak akan terjadi kalau kita cuma diam. Dan buat lo yang masih ngerasa pendidikan kita baik-baik aja, coba tanya diri sendiri, beneran gak ada yang salah atau kita cuma terlalu nyaman dengan keadaan? Gua tunggu pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas hal-hal yang penting kayak gini.